Sidoarjo. Ada yang dari Bandung juga. Seru, seru, seru. Ini jauh-jauh sekali ya. Semoga teman-teman puasanya lancar hari ini. Sambil menunggu jam berbuka, kita ngabuburit dengan mencari yang daging-daging lah ya. Mencari yang daging-daging, ilmu-ilmu daging buat persiapan buka puasa nanti. Yang pastinya ilmu dagingnya ini nanti kita dapatkan dari Mas Sandi Sutawiguna selaku Digital Marketing Expert. Sebelum itu, tentu tidak lengkap ya untuk kita harus berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya saya persilahkan untuk perwakilan dari Digital Marketing Telkom Indonesia, Telkom Regional 3 dari Kak Rahma Pratiwi mungkin bisa langsung untuk melakukan sambutan. Halo, selamat siang Kak Tiwi. Kak Tiwi sudah bergabung? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Tiwi. Oke, sepertinya Kak Tiwi masih persiapan ya ini. Sorry, cek-cek. Oke, ini dia. Tadi mic-nya, Halo. halo, sorry semuanya. Sore, silakan Kak Tiwi. Langsung saja kita sambutan sebelum mulai webinar sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di Join Insight, teman-teman. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunil Prastini selaku Head of Digital Marketing di Telkom Regional 3. Dan di sini hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi dunia bisnis dan marketing yaitu era marketing 6.0. Kalau dulu saya zaman kuliah itu masih di marketing 3.0, tapi sekarang sudah melewati 4.0, 5.0 dan sekarang kita sampai di 6.0. Oleh karena itu, karena dunia marketing sangat berevolusi dengan cepat, kita harus belajar nih agar kita bisa lebih agar bisa lebih beradaptasi dengan cepat gitu ya. Nah, karena dunia ini berevolusi dengan cepat dari era tradisional hingga digital, sekarang kita juga masuki fase baru di mana teknologi, data, dan pengalaman pelanggan itu menjadi kunci utama untuk memenangkan pasar. Nah, pertanyaannya, apakah bisnis teman-teman atau bisnis kita sendiri itu sudah siap? Nah, untuk menjawab tantangan ini, kita hari ini beruntung sekali sudah ada expert yang mewakili kita pada hari ini, yaitu ada Mas Sandi Sutawiguna, selaku Digital Marketing Expert yang juga akan berbagi wawasan, strategi, dan best practice dalam menghadapi era marketing 6.0 ini. Jadi, harapannya di sesi pada hari ini, teman-teman bisa belajar banyak dan jangan lupa untuk bertanya ya, karena ini expertnya keren banget nih. Dan pastikan menyimak sesi ini dengan baik, karena nanti tidak hanya ilmu tapi juga ada sertifikat dan juga hadiah ya Kak Marta ya yang menarik bagi peserta yang paling aktif. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi pada hari ini. Kami persilakan untuk menikmati sesi pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Marta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tiwi atas sambutannya. Baik. Tadi sudah di-mention ya, padahal saya belum menyebutkan. Jadi bagi teman-teman mungkin di meeting chat ya, itu sudah bertanya-tanya, Kak ada door prize-nya enggak? Kak, ini sertifikatnya nanti bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian ada absensi atau tidak? Tenang teman-teman. Karena nantinya pasti dari admin-admin kita akan membagikan link untuk absensi. Kemudian teman-teman bisa langsung klik linknya dan mengisi absensi sesuai dengan data yang diminta. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi absensinya, nanti akan ada pengumuman bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya. Dan juga pastinya teman-teman jangan khawatir, teman-teman harus menunggu sampai akhir sesi webinar ini berakhir ya. Karena akan ada sekitar 4 orang beruntung yang pastinya nanti bisa mendapat saldo dari ACI Indonesia seperti itu. Jadi lumayan lah ya bisa buat beli takjil lah kira-kira sore nanti. Nah, sebelum itu ini saya mau tanya-tanya lagi nih ya, sambil menunggu ini karena terus bertambah ini. Pesertanya saat ini terakhir 244 orang ya, keren sekali. Bisa di-share-share lagi mungkin ke teman-teman lain yang belum bergabung ya, kapan lagi gitu sore-sore dapat webinar gratis yang ilmunya daging sekali sambil menunggu jam berbuka puasa gitu. Bisa di komen dulu mungkin di meeting chat ini kebanyakan backgroundnya apa nih? Saya penasaran dulu ya. Jadi nanti biar
Mas Sandi ini bisa menempatkan diri nih? Kira-kira pembahasannya menggunakan bahasa bayi kah? Atau mungkin ternyata teman-teman sudah expert ya, pebisnis yang udah expert. Jadi Mas Sandi bisa menggunakan bahasa-bahasa yang relevan seperti itu. Wah, ini mahasiswa, freelance, mungkin arsitek Kak, pemilik coffee shop. Oke, keren, keren, keren. Ini bikin salah fokus ya. Lagi sibuk menyelamatkan dunia. Waduh, berat banget ini. Siang-siang kerja dan kuliah, Kak. Oke. Selain coffee shop, mungkin ada pebisnis lain di sini. Mungkin ada yang memiliki bisnis jasa gitu. Seller F&B, oke. E-commerce specialty beauty product, oke. Freelance, baik. Oke, oke, oke. Beragam ya di sini. Jasa travel, ini menarik sekali ini. Jasa travel, oke. Fotokopi Pandawa, wah ini sekalian promosi ya. Silahkan teman-teman. Boleh menyebutkan brandnya juga boleh. Oke, baik. Ini saya lihat background audiensnya menarik-menarik. Nah, ini ada IA Collection. Wah, ini ada juga nih. Pas banget habis ini mau hari raya. Oke, baik. Sebelum ini sambil disimak ya sama Kak Sandi, ada yang mau lewat dulu penjelasan ini. Kira-kira apa sih Indibis itu? Perasaan Telkom produknya A gitu ya. Dan juga ini kenapa Join Insight-nya biasanya Join Insight sendiri ini kok ada logonya ACI atau WinPay kayak gitu. Sebelum itu mungkin bisa langsung saja ini dari perwakilan tim kami, Indibis by Telkom Indonesia. Halo, selamat siang Kak Hilmi. Kak Hilmi monitor. Lu nggak makan monitor. Halo, selamat siang. Mungkin Kak Hilmi bisa eh, perkenalan dulu ya kepada teman-teman kita ini 246 orang ini. Kira-kira Indibis by Telkom Indonesia itu seperti apa Kak Hilmi? Silahkan. Nah, sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya. Izin perkenalkan nama saya Hilmi dari di BIS Jatim Bali Nusa Baik Telkom Indonesia, teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah mengenal di BIS atau sudah banyak yang mendengar BIS. Dari 247 orang ini sudah ada yang berlangganan di BIS dari teman-teman. Oke, nah, izin menjelaskan ya teman-teman. Izin saya share screen di Marta. Mengenai survei Indibis. Oke, ada yang jawab tadi barusan. Indibis sebenarnya ekosistem solusi digital dunia usaha dari Telkom Indonesia yang membantu pebisnis menciptakan peluang dan memberi harapan. Oke. Teman-teman, izin perkenalkan dulu terkait dengan Indibis, produk Telkom Indonesia, itu kan yang khusus segmentasinya untuk bisnis. Apa sih itu Indibis gitu kan? Kalau teman-teman mungkin tahu IndiHome yang sebelumnya familiar lah, kalau teman-teman IndiHome ini bisa dikatakan juga sebagai internet for home lah bahasanya gitu kan. Nah, kalau untuk Indibis sendiri ini kita nyebutnya paling gampang adalah internet for business gitu teman-teman. Nah, dari Indibis sendiri ini, Indibis adalah layanan internet yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan koneksi yang cepat, stabil, dan bebas gangguan. Dengan berbagai pilihan paket, Indibis memastikan bisnis teman-teman yang mempunyai usaha atau bisnis tetap terhubung tanpa hambatan dan mendukung produktivitas, komunikasi, dan operasional digital dengan maksimal. Lalu untuk sekilas Indibis sendiri yang sudah 3 tahun berjalan ini yang gitu kan hadir sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan akses internet yang seperti saya jelaskan tadi, khususnya bagi pengembangan UKM di era modern dan digital saat ini. Tujuannya apa sih? Itulah tujuannya untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan menyediakan berbagai solusi digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan menciptakan lebih banyak peluang bisnis. Nah, yang terkait dengan Indibis sendiri, Indibis ini adalah sebagai umbrella brand ya teman-teman kan, di mana eh, dari IMDb sendiri ini memiliki beberapa segmentasi atau beberapa element kita nyebutnya. Ada IMDb sekolah, IMDb ruko, IMDb hotel, IMDb health, sampai dengan IMDb agri gitu kan. Di mana masing-masing island atau segmentasi ini memiliki solusi digital yang mampu untuk menunjukkan produktivitas bisnisnya teman-teman semuanya.
Terus apalagi sih fitur utama yang di bis? Fitur utama yang di bis khususnya internet itu sendiri. Internet khusus bisnis ini untuk yang di bis ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi dengan halnya yang bilang perlu internet rumahan gitu kan. Khusus untuk individu sendiri ini kita terbagi menjadi dua. Ada dengan kecepatan atau bandwidth-nya 1:1 dan 1:2. Nah teman-teman yang mau tanya-tanya soal itu 1:1 dan 1:2 di individu bisa langsung nanti chat di admin WhatsApp atau di admin sosmed individu CBN. Lalu fitur utama individu terkait dengan operasional, finansial, SDM, dan pemasaran itu juga sudah di eh, apa namanya ada dalam divisi teman-teman. Nah, ini salah satu gambaran solusi digital bisnis untuk bisnis segmentasi atau island ruko teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini solusi untuk bisnis kota itu ada apa aja sih? Salah satu contohnya ada marketing glass, ada manajemen aset, ada aplikasi kisir, ada CCTV AI, ada payment service dan yang lainnya termasuk juga Microsoft 365. Nah, dengan dudukan operasional bisnis yang tadi eh, saya sebutkan, berikut untuk kecepatan atau keunggulan individu itu sendiri ya teman-teman ya. Individu memiliki internet cepat stabil dari 50 Mbps hingga 300 Mbps dengan file sharing lebih cepat dan dukungan layanan 24 jam dan supaya penanganan gangguan dan pengertian alat. Nah, di sini ada macam-macam varian paket dan harganya teman-teman. Dari 50 Mbps kita di 387.000 per bulannya. Ini belum termasuk potongan teman-teman. Dan ada paket kita yang paling eh, eh, tinggi di 300 Mbps dengan banding dengan OCA. Apa sih itu OCA? OCA itu adalah platform yang membantu bisnis teman-teman menyebarkan informasi kepada ribuan pelanggan atau mengintegrasikan sistem sosial media teman-teman dalam aplikasi mereka eh apa lebih dekat dengan pemilu kita. Nah, untuk individu 300 Mbps sendiri ini kita juga ada yang internet only teman-teman. Udah harganya nanti teman-teman bisa tanya-tanya atau chat dengan di sosial media kita di individu CBN. Nah, kalau teman-teman lebih pengen dekat dengan individu, apa sih itu individu dan masih bingung terkait dengan penjelasan individu dengan beberapa produk solusi digitalnya, teman-teman bisa banget scan QR yang ada di depan layar teman-teman. Ada juga WhatsApp kita dan sosmed kita. Jangan lupa teman-teman follow di Indonesia.jbm, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan Twitter. Nah, untuk paket yang lagi saat ini kita running, di satu promo terlihat teman-teman bisa ambil promosi sama 70% di pasang baru. Mungkin dari saya ingin di JBM itu aja Kak Marta, selebihnya saya kembali panggil host. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Ya, baik. Terima kasih Kak Hilmi. Ini teman-teman mungkin tadi sudah ada beberapa ya, itu yang jawabannya benar juga itu. Ada beberapa yang komen ternyata udah tahu Indibis. Ini dari Kak Raymond ini. Indibis adalah ekosistem solusi digital dunia usaha dari Telkom Indonesia yang membantu pebisnis menciptakan peluang dan mewujudkan harapannya. Waduh, ini lengkap sekali ya. Ini kira-kira nyontek di IG-nya atau sempat main-main ke website kita ini. Tapi apapun itu, pastinya untuk teman-teman yang memiliki bisnis silahkan mau kepo-kepo langsung WA ke nomornya Mas Ilmi tadi ya boleh banget silahkan bertanya-tanya gitu ya. Oke baik. Selanjutnya ini tadi teman-teman pasti juga sudah tahu lah ya di poster kita ada tulisannya Join Insight X WinPay. Kira-kira WinPay-nya ini apa ya gitu. Karena tadi sudah berkenalan dengan Indibis, ini saatnya kita ngobrol-ngobrol sama perwakilannya dari WinPay. Halo, selamat siang Kak Yohana. Halo, selamat siang Kak Marta. Nah, gimana nih Kak, puasanya lancar nggak nih hari minggu Alhamdulillah. kedua lah ya? Iya, alhamdulillah nih Kak. Oke, baik. Hmm, Silakan Kak Yohana mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ini ya. Kira-kira WinPay yang saat ini berkolaborasi dengan Join Insight ini seperti apa gitu. Silahkan. Oke, izin present ya Kak ya? Boleh, boleh Kak, silakan. Oke, oke. Belum di ACC Kak? Sorry. Oke, mohon dibantu teman-teman admin. Mungkin dialihkan sejenak untuk hostnya. Sudah bisa Kak Yohana? Belum? Oke, oke. Sudah bisa Kak?
Ya, baik, silakan. Oke, kelihatan ya Kak ya? Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya dari Yohana, dari Head of Marketing dari WinPay. Oke, di sini saya mungkin akan memperkenalkan terkait dengan apakah itu ojek online Aci dan juga WinPay yang menjadi support hari ini. Oke, jadi the WinPay dan juga Aci ini adalah tergabung dari layanan dari Bima Sakti Group. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu WinPay. Jadi WinPay sendiri adalah layanan atau solusi pembayaran untuk teman-teman yang memiliki bisnis. Jadi teman-teman di sini yang memiliki bisnis butuh solusi pembayaran. Nah, itu bisa menggunakan layanan WinPay. Di sini ada jargon kita yaitu bikin posting dan juga closing. Nah, apa sih itu bikin posting dan juga closing? Jadi gini, ketika nanti teman-teman memiliki bisnis, mungkin tadi di sini ada yang F&B ya, F&B juga, terus ada yang e-commerce, ada yang di fashion juga. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan payment link atau link pembayaran dari WinPay untuk mensolusikan pembayaran dari customer-customernya. Kalau dulu mungkin banyak pembayaran itu menggunakan cash atau mungkin masih transfer manual ke rekening si penjual. Nah, dari situ kebanyakan case yang terjadi adalah perbedaan rekening yang dimiliki oleh penjual dan juga pembelinya. Akhirnya si penjualnya itu bingung dan juga si pembelinya tidak jadi beli karena memang rekeningnya berbeda, terkena admin seperti itu kan. Nah, di sini WinPay mensolusikan teman-teman yang memiliki bisnis itu untuk memiliki channel pembayaran lebih dari 10 bank. Jadi nanti teman-teman itu bisa memberikan link pembayaran atau invoice pembayaran, di-share linknya itu kepada customernya atau mungkin di-share melalui sosial media, WhatsApp ataupun email ya. Bisa. Lalu nanti si customernya langsung bisa membayar dengan multi pembayaran mulai dari virtual account, BCA, BRI, BNI, bisa menggunakan kris juga, atau mungkin yang di daerah pelosok itu bisa menggunakan Indomaret, Alfamart yang tidak memiliki rekening seperti itu. Jadi di sini WinPay itu kita membantu mensolusikan para pebisnis atau seller online untuk melakukan pembayaran ya dari si customernya itu dengan berbagai metode cara pembayaran seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga jangan risau ya, karena kalau untuk transaksi di WinPay itu notifikasi dan juga pelaporannya itu real time. Jadi ketika si customer sukses melakukan pembayaran, langsung nanti akan ada notifikasi yang masuk ke aplikasinya seperti itu. Jadi untuk aplikasi WinPay ini sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya. Jadi si customer ini bisa menjangkau pasar yang luas gitu ya, gitu. Nah, buat teman-teman di sini yang penasaran tuh apa tuh si WinPay, apa sistem kerjanya seperti apa atau mungkin layanannya ada apa aja, silakan mungkin bisa download di App Store, di Play Store dengan nama WinPay pembayaran online atau kunjungi seller.winpay.id seperti itu. Nah, ini kita lagi ada promo di Ramadan ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang punya bisnis, kita ada pendaftaran kris gratis karena mungkin kalau di luar sana mendaftarkan kris itu berbayar ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau kris gratis, silahkan bisa mengisi form di sini. Jadi kita terbatas ya, hanya hari ini aja kita open untuk 30 orang yang memiliki bisnis. Jadi mungkin ada yang F&B, ada yang mungkin e-commerce, fashion tadi ya. Jadi bisa silahkan untuk mengisi form ini dengan password yaitu Ramadan Fair gitu. Nanti akan dihubungi oleh tim terkait dari WinPay. Seperti itu. Hanya 30 orang ya teman-teman. Khusus untuk hari ini aja gratis gitu.
Oke, ini dari Winpe. Lalu selanjutnya saya sambung dengan Aci. Mungkin teman-teman di sini apakah sudah ada yang pernah dengar apa itu Aci? Oke. Nah, jadi kalau Aci di sini adalah ojek online, teman-teman. Mungkin teman-teman sebelumnya sering pakai yang ijo-ijo itu ya. Nah, kalau di Aci sendiri ini adalah produk asli dari Jawa Timur. Nah, teman-teman di sini kantornya ada di Sidoarjo. Untuk layanan Aci sendiri itu sudah bisa dinikmati di berbagai macam kota di Jawa Timur. Contoh mungkin Kediri, Nganjuk, Mojokerto, lalu ada di Surabaya, Gresik, lalu ada di Malang juga ada, Batu juga ada. Jadi teman-teman untuk layanan Aci sendiri itu ada eh, Aci, sorry. Nah, ini kita ada Aci Ride. Jadi kita lagi ada program namanya Ngabuburit ya. Untuk pembayarannya hanya 5.000. Lalu ada Aci Food. Kita lagi banyak program flash sale dan juga Ramadan flash sale. Jadi nanti ada di aplikasinya buat teman-teman yang mau download silahkan langsung bisa download di App Store dan juga Play Store. Nah, lalu kita juga ada yang namanya Aci Kurir. Untuk pengiriman tarifnya mulai dari Rp7.000. Nah, untuk teman-teman yang punya bisnis food F&B ya atau mungkin bisnis yang sekarang lagi hype di Ramadan ini apa hampers gitu ya, pengiriman hampers atau mungkin lagi iseng kirim-kiriman hampers ke teman-temannya, bisa pakai Aci Kurir karena Aci Kurir ini bisa mengirim paketannya teman-teman itu lebih dari 3 titik. Kita ada di maksimal ada 5 destinasi. Jadi kalau dihitung itu ongkosnya jauh lebih murah. Seperti itu. Nah, di Aci sendiri juga ada yang namanya Aci tagihan. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau mau bayar PLN, beli pulsa, atau mau bayar pajak SPT nih. Di Aci tagihan pun juga ada. Jadi ini aplikasi all in one ya. Jadi teman-teman bisa untuk ride-nya, untuk food-nya, atau juga mungkin menggunakan kurir dan juga tagihan juga seperti itu. Nah, ini untuk Aci Food-nya teman-teman. Jadi di Ramadan Sale ini kita ada diskon up to 50.000. Jadi untuk pendaftaran nya tidak perlu nggak repot ya. Kita cuma pakai email aja downloadnya di App Store ataupun di Play Store. Lalu kalau teman-teman di sini ada yang punya resto, punya bisnis makanan di area-area yang saya sebutin tadi, bisa banget nih mau jualan. Jadi bisa langsung daftar di aplikasinya yaitu Aci Bisnis seperti itu. Nah, ini untuk Aci Kurir yang saya jelaskan tadi. Jadi, teman-teman bisa mengirimkan lebih dari 1 destinasi atau bisa multidestinasi sampai 5 destinasi. Jadi, untuk barangnya aman, pasti kita jamin. Lalu, kita pasti fleksibel juga untuk menyesuaikan. Jadi, jadwal kurirnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman untuk yang WinPay tadi masih kita buka ya sampai sesi ini berakhir ya, Mbak Marta ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman mau nanya-nanya terkait dengan WinPay, kalau mau mengintegrasikan WinPay atau payment gateway di website ataupun di aplikasi yang teman-teman bikin, atau mungkin tidak punya aplikasi atau website ya, teman-teman bisa download aplikasi WinPay yang instan di Play Store. Nah, kalau masih bingung, silahkan untuk menghubungi nomor ini. Nah, untuk teman-teman juga, untuk yang menggunakan Aci Kurir, untuk kirim-kiriman paket atau kirim-kiriman hampers di masa Ramadan ini, silahkan. Kita ada tarif mulai dari 7.000. Nah, khusus untuk pengguna barunya, untuk 2 kali pemakaian, kita bisa pakai kode promo kirim berkah gitu. Ini berlaku selama Ramadan aja. Gitu. Oke, mungkin penjelasan dari saya terkait dengan WinPay dan juga Aci, Ojol Indonesia atau Aku Cinta Indonesia ini cukup. Mbak Marta, bisa saya kembalikan lagi ke Mbak Marta. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Yohana. Jadi Oke. ini bisa dibilang solusi lah ya yang kita butuhkan akhir-akhir ini. Untuk teman-teman mungkin tadi ada yang komen punya bisnis coffee shop atau mungkin ada yang fashion juga tadi. Mungkin masih ada yang belum ada krisnya gitu ya.
belum Ya. ada pembayaran digitalnya, bisa langsung aja pakai kode promonya ini khusus bulan Ramadan yaitu passwordnya Ramadan Fair. Kemudian buat teman-teman tenang, tadi ada yang mahasiswa juga yang belum punya bisnis dan saat inilah ya baru belajar bisnis boleh banget itu dimanfaatkan kali aja butuh kirim-kirim gitu hampers buat Lebaran atau sebentar lagi juga ada Paskah lah ya. Oh ya. Ya Silahkan Mbak bisa Marta, langsung. kita ada, aku udah lupa nih Mbak, satu Mbak, sorry. Apa itu Mbak? Kita ada 5 orang pertama yang apa mengisi ini nanti bisa upgrade gratis ke member kita. Jadi member kita itu Ah, senilai 150.000. Silahkan nanti untuk 5 orang pertama yang download aplikasi kita dan juga mengisi ini nanti bisa langsung upgrade langsung ke Pro gitu. nah, itu dia Oke. teman-teman. Jadi silahkan di capture lah ya ini. Di capture dulu atau mungkin bisa WA dulu. Ini ada di nomornya Mbak Yohana di 0895 3696 5498. Nah, atau mungkin tadi yang butuh kurir gitu buat pengiriman hampers bisa pakai kode promonya kirim berkah yang berlaku selama bulan Ramadan Halo. aja ya Mbak ya. Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oke, Yohana terima untuk kasih. waktunya. Kita Ayo. lanjutkan, ini sudah banyak yang komen ya. Kira-kira ini, Kak, ini link absensinya mana? Sabar, tenang dulu teman-teman. Ini narasumber kita ini sudah standby ya untuk memberikan materi dagingnya gitu. Teman-teman silahkan untuk join sampai akhir. Nanti akan dikirim oleh tim admin kita secara bertahap link absensinya. Dan setelah absensi ya, jangan langsung keluar karena nantinya di akhir acara kita bakalan acak kira-kira dari absensi tersebut siapa orang-orang beruntung yang berhak mendapatkan saldo dari Aci Indonesia seperti itu. Dan kita masih di Join Insight Marketing 6.0 strategi pemasaran yang relevan di era disrupsi bersama Mas Sandi Sutawiguna. Langsung aja saya mau sapa Mas Sandi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Marta. Oke, mana Assalamualaikum ini? teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ada nggak? Sudah dipin, teman-teman? Oke, sudah Ada ya? jelas sekali, Mas Andi. Aman, Oke. aman. Halo. Mas Andi, Yes. akhirnya ini ya, Hmm. setelah ngobrol-ngobrol tadi, gimana Mas Andi? Hari ini Aduh. puasanya lancar? Hari ini alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan yang menjalankan juga semuanya lancar ya. Ini Amin, menghitung amin. jam, tapi jam-jam ini jam-jam krusial nih kayaknya nih. Betul-betul, ini jam-jam Iya ya. kritis gitu lah ya Jam-jam Mas ya. kritis. Jam-jam Iya iya. kritis. Tapi Betul. seperti yang kita lihat ini ya, Hmm. ini audiensnya terus bertambah Mas. Tadi Masya Allah. 240-an, sekarang Ah, 267 gitu. keren. Masih ada keren-keren Mantap. teman-teman ini ya. Ramadannya bermanfaat sekali, produktif. Bener. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman mungkin ada yang timnya belum bergabung, mungkin lagi di kantor atau mungkin punya usaha, ada tim-timnya yang lain, silahkan dibantu share dulu link Zoom-nya ya, karena kita masih ada waktu nanti pemaparan dari Mas Andi ini sekitar 40 menit. Nah, ini masih ada yang ketinggalan. Maaf Kak, tadi kode referralnya apa ya Kak? Oke, izin saya reminder dulu Mas Andi. Untuk promonya, untuk WinPay, teman-teman bisa menggunakan passwordnya Ramadan Fair. Kemudian untuk ACI, ojek asli Indonesianya ya, aku cinta Indonesia, ACI, itu kodenya kirim berkah. Oke, baik, mungkin Mbak Yohana bisa dibantu balas mungkin ya di room chat kita. Oke, baik, sudah siap, Mas Andi? Boleh, yuk, Kemon. Oke, silakan di-share langsung materinya, Mas. Saya persilahkan berikut materi dari Oke. Mas Andi dengan Marketing 6.0 strategi pemasaran yang relevan di era disrupsi. Oke. Makasih sekali lagi Mbak Marta dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Sambil nunggu saya share screen, boleh teman-teman saya pengen kenalan juga nih, siapa yang sudah jalanin bisnisnya atau bisnis sendiri atau jualan saat ini, entah offline, entah online, entah jadi punya produk sendiri atau jadi afiliator mungkin, atau jadi reseller, dropship. Yang belum boleh bilang belum, yang udah boleh bilang udah. Sambil izin share screen ya teman-teman semua ya. Oke.
Apakah sudah ada untuk ininya? Slide-nya ada ya? Aman, Tulisan Mas Kang Andi Sandi. sudah muncul. Oke, siap. Baik, baik, baik. Oke ya. Ada yang udah, ada yang belum ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa ngasih banyak insight nih buat yang belum ataupun juga yang udah. Oke, sip. Oke, sip. Udah saya baca-bacain sedikit spill-spill aja. Tadi sudah di-spill juga sebelumnya, teman-teman apa ada yang bisnis, ada yang apa gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut aja langsung ke materi biar nggak kemana-mana ya teman-teman ngobrolnya. Saya ada waktu sekitar 40 menit, jadi kalau sekarang 14.47 kurang lebih setengah 4 kurang lah ya. Kita coba dikebut, coba digas aja, tapi teman-teman juga bisa lebih fokus lagi dan bahkan mungkin kalau ada catatan, boleh juga dicatat nanti materinya dan ada pertanyaan, bisa juga nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir. Oke, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu ya bagi yang belum kenal saya. Nama saya Sandi Sutawiguna, teman-teman. Nama panggungnya Mentor Jualan Online ya. Nah, saya sebagai praktisi digital marketing, sebetulnya jualan online, digital marketing, dan kawan-kawan itu udah saya lakukan kurang lebih 12 tahun terakhir, teman-teman semua. Dan di tahun 2021 kemarin, Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan untuk menulis buku gitu ya. Judulnya Online Shop Mastery. Cuman saya lagi nggak bawa bukunya, kebetulan ini lagi di kantor. Nanti barangkali teman-teman mau baca bukunya atau pengen tahu, boleh nanti di DM aja mungkin ya nanti di Instagram. Kebetulan Instagram saya namanya ini ya, Mentor Jualan Online tadi sama Mbak Marta juga udah di-spill. Teman-teman nggak usah follow, nggak apa-apa. Nggak perlu di-follow juga. Tapi barangkali bisa baca-baca mungkin untuk konten-kontennya, silakan teman-teman ya. Dan saya juga di sana sering sekali untuk nge-sharing jika ada memang event seperti ini, webinar gratis. Saya senang banget untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan juga dikuatkan gitu ya, sampai ya berikut-berikutnya ya, nggak cuma di event hari ini aja. Dan saat ini sebenarnya saya lebih fokus sebagai edukator dan juga diundang jadi speakers di beberapa entitas Bapak Ibu teman-teman itu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang atau sharing yang saya bagikan pada sore hari ini bisa membuat Bapak Ibu semua nambah ilmu, nambah insight, nambah manfaat dan juga nambah skill gitu ya. Oke, itu aja paling perkenalannya singkat karena waktunya juga singkat. Dan saat ini juga selain yang tadi, saya juga lagi membangun sebuah atau satu bisnis, Bapak Ibu, tapi di sini mungkin lebih kepada agency gitu ya, digital marketing agency di Bandung, base-nya. Kami memang sudah 4 tahun ini membangun agency, tapi kalau saya sendiri sih nggak terlalu apa ya menceritakan hal ini karena memang saya lebih senangnya ceritanya cerita tentang edukasi gitu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Oke, secara agensinya kita udah kurang lebih ada serve atau bantu di 200 plus clients. Kebanyakannya sih brand-brand di Bandung, Bapak Ibu, teman-teman gitu ya. Dan 80% uh, itu adalah fashion gitu ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ada yang bisnisnya fashion juga, mau tanya-tanya optimasinya seperti apa, boleh banget gitu ya tanya ke kami gitu. Oke, kita langsung aja ke materi ya, teman-teman. Sekarang kita ngebahas apa nih? Mungkin kemarin ketika saya diajakin ngobrol juga sama tim dari Indibis, bahas apa ya gitu. Nah, ada yang menarik ternyata saat ini dunia marketing memang lagi berkembang gitu. Berkembangnya cukup pesat dan cepat banget, teman-teman. Jadi kalau ibaratnya ya, dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, awal-awal saya jualan online, digital marketing mulai aktif gitu. Tahun 2010, 2020 lah sampai 2020 gitu ya. Satu strategi marketing itu bisa bertahan bertahun-tahun gitu ya secara performanya. Contoh misalnya gini, saya pakai strategi influencer marketing deh atau dulu mungkin teman-teman dikenalnya dengan istilah endorsement gitu ya. Saya pakai pakai endorsement gitu. Itu tuh bisa bertahan 2-3 tahun masih bagus gitu ya, masih oke, masih menghasilkan.
Tapi zaman sekarang setelah mungkin 2020 ke sini gitu ya, satu strategi itu cepat banget ya. Mungkin bisa hanya hitungannya atau umurnya bulanan. Udah ganti lagi yang baru gitu. Baru 3 bulan, 6 bulan pakai strategi ini, udah ada lagi yang baru, udah ada lagi yang terupdate, udah ada lagi yang lain-lain, teman-teman ya. Nah, makanya memang disebutnya saat ini tuh eranya era disrupsi. Era disrupsi itu apa? Nah, kita bahas sedikit ya. Tantangan bisnis di era disrupsi. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu, disrupsi itu adalah seperti halnya kayak apa ya? Distraction kalau bahasa Inggrisnya ya. Seperti eh, penyesuaian atau adaptasi dari sesuatu yang sudah ada gitu. Nanti saya kasih contohnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman suka baca, nah saya highly recommended baca bukunya dari Pak Renal Kasali. Nah, bukunya adalah Disruption. Nah, kebetulan ini saya ada bukunya nih, saya baca bukunya. Saya ada bukunya. Nah, ini bukunya nih, kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ini ada Disruption, kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 500 halaman bukunya. Cukup tebal banget ya teman-teman ya. Tapi ini bisa banget untuk kita jadi tahu, jadi kenal apa sih, seperti apa sih disrupsi dan seperti apa itu cara kita untuk apa ya meresponnya gitu. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sebelum saya lanjut, saya mau request dulu buat teman-teman yang audionya belum di unmute, boleh di unmute juga ya. Atau mungkin ada tim admin yang bisa bantu mute. Jadi biar teman-teman yang lain lebih nyaman juga. Oke, sip. Aman ya teman-teman ya. Oke, saya nggak bisa sambil baca chat teman-teman. Jadi saya coba fokus dulu ke materinya. Nanti kalau misalkan sudah ada tanya jawab, saya akan buka lagi untuk call chatnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah baca bukunya ya. Disruption, ini bagus banget. Jadi kita bisa memahami dunia marketing saat ini bahkan seperti apa gitu ya, dan kedepannya akan seperti apa. Nah, sedikit banyak sih saya akan sharing contohnya gimana gitu biar teman-teman langsung paham. Jadi dulu kita mungkin pakai telepon ya, telepon rumah gitu ya, atau telepon umum gitu ya teman-teman. Nah, sekarang tuh keganti jadi smartphone. Mungkin sebelum sebelum smartphone dulu ada apa dulu tuh? Ada handphone dulu ya, zaman-zaman Nokia dulu ya teman-teman ya. Itu kan juga ada handphone, dia telepon ke disrupsi jadi handphone gitu ya. Handphone pun ke disrupsi lagi jadi smartphone gitu teman-teman. Nah itu sebenarnya disrupsi itu seperti itu ya. Jadi mengganti hal yang sudah ada saat ini dengan hal yang lebih lebih mutakhir, lebih terkini, lebih update gitu. Lalu juga dulu mungkin ojek pangkalan. Nah sekarang ada apa? Ada ACI tadi ya, ada ojek online. Nah, itu kan ke disrupsi juga, teman-teman. Jadi berbagai hal ini banyak sekali yang sudah sebenarnya terdisrupsi. Nah, seperti ini maksudnya disrupsi, teman-teman ya. Ya, dulu juga mungkin ini contohnya pakai brosur. Ya, kita bagi-bagi brosur. Saya juga mengalami dulu jualan pakai brosur, teman-teman ya, bagi brosur di depan sekolah SMA, dulu bagi brosur di apa tuh di kampus-kampus ya, teman-teman ya. Bahkan juga di pusat perbelanjaan gitu. Itu bagi-bagi brosur. Dan sekarang mungkin brosurnya jadi brosur online ya. Sekarang jadi banyaknya konten sosial media, iklan dan segala macam semuanya memang ada di genggaman kita semua gitu saat ini. Nah, itu kan terdisrupsi ya. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman ada yang masih pakai brosur, jualannya oke ya, which is good, tapi mungkin ditambah juga dengan implementasinya atau aktivasinya di era digital gitu. Oke, berikutnya departemen store ya. Dulu departemen store kalau ada apa-apa kita beli ke sana ya. Ke Dead Store mau beli pakaian, beli baju, mau lebaran di bentar lagi nih. Biasanya kita ke sana gitu ya, ke toko-toko atau mungkin teman-teman ke supermarket mungkin gitu ya. Nah, saat ini yang lebih banyak menjamur adalah online store ya, bahkan beberapa Dead Store sudah tutup gitu ya karena mungkin tadi ya memang eranya era disrupsi. Nah, teman-teman juga kenapa harus paham akan hal ini karena memang ini tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Entah kita sebagai apa saat ini. Tadi ada freelancer, ada juga mungkin yang masih mahasiswa gitu kan, ada yang udah bisnis beauty tadi ya, ada juga mungkin yang lain sebagainya. Nah, di setiap bisnis
itu pasti ada memang disrupsinya, tantangannya masing-masing. Gitu, teman-teman. Ya. Lalu juga ada cash. Dulu ya kita bayarnya cash, sekarang pakai cashless. Ya, pakai apa tuh? WinPay. Ya, sekarang ya, teman-teman. Jadi pakai cukup scan QR dan segala macam. Ya, teman-teman sendiri ini udah hatam lah ya, udah ngerti lah. Nah, maksud saya itu adalah seperti itu. Jadi disrupsi itu adalah hal-hal yang memang merubah sesuatu yang memang sudah ada, tapi dengan cara yang lebih baik lagi, yang lebih canggih lagi, yang lebih maju lagi gitu ya, terupdate. Nah, ke depannya ini sebagai pembukaan aja. Jadi intinya kita akan ngebahas marketing, dunia marketing. Ya, dunia marketingnya seperti apa? Ini kan kita ngebahasnya tadi bukan hal yang berhubungan dengan marketing, belum gitu ya. Oke, next. Nah, ini terakhir ya. Ini ada dulu seminar, belajar seminar, sekarang belajarnya di webinar. Gitu ya, teman-teman udah paham ya, era disrupsi seperti itu. Oke, berikutnya kita ngomongin tentang eh, marketing evolution di part kedua. Era disrupsi ngomongin perubahan, gitu ya. Begitu juga dengan marketing. Marketing sendiri di dunia marketingnya entah online dan offline teman-teman itu memang mengalami evolusi ya bahkan dari offline to online pun itu ya mereka pun berevolusi atau beradaptasi gitu. Nah, ngomong-ngomong marketing evolution teman-teman itu ada 6 fase. Nah, 6 fase itu apa aja nih? Nah, nanti teman-teman juga ada bukunya sebetulnya saat ini yang bisa dipelajari banyak banget lah ya kalau untuk marketing evolution bisa googling juga teman-teman semua nanti bisa baca jurnal dan segala macam. Yang saya sudah rangkum intinya adalah dulu awal-awal marketing ya hanya fokus pada produk ya hanya fokus pada pada produk ya harus produknya bagus, produknya harus oke gitu ya. Itu semuanya berfokus pada produk. Lalu yang kedua, pindah haluan. Yang tadinya produk, jadi fokusnya kepada fokus ke pelanggan. Apa yang pelanggan butuhkan? Apa yang pelanggan inginkan? Apa yang mereka eh, apa tuh namanya tuh feedback ya, kasih feedback apa mereka ke kita sebagai penjual gitu ya atau sebagai pebisnis gitu. Dan kira-kira apa yang menjadi solusi untuk mereka? Apa masalah-masalah mereka? Nah, fokusnya ke pelanggan. Jadi produknya nggak harus bagus banget, nggak harus the best, nggak harus great gitu ya. Tapi produk ini yang bisa menyelesaikan masalah dari si para pelanggan tadi atau market. Nah, jadi fokusnya ke market atau ke pelanggan itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, nah fokusnya pada lingkungan gitu. Setelah pada pelanggan, oh ternyata pengembangannya itu pelanggan yang tadinya nggak perhatian jadi perhatian nih sama lingkungan. Karena mungkin dia pakai plastik gitu ya. Terus juga ada apa tuh ada gerakan go green gitu dan segala macam teman-teman. Jadi pada akhirnya marketing pun ngikut ke sana. Strategi-strategi marketing yang dilakukan itu fokusnya pada lingkungan yang memang mengedepankan bagaimana kitanya produknya kita ataupun misalkan barang-barang kita termasuk packagingnya itu ramah lingkungan dan segala macam teman-teman. Ya, intinya adalah setelah pelanggan, ketiganya evolusi ketiganya itu fokus pada lingkungan dan keempat ya, itu fokus pada teknologi gitu ya. Nah teknologi ini kan banyak ada robotik dulu gitu, lalu juga termasuk internet juga. Nah ini nyambung kepada yang poin berikutnya yaitu fokus pada digital. Nah, itulah kenapa ada istilah digital marketing saat ini ya. Dan mungkin sampai sekarang pun masih jalan dan bahkan lebih cepat lagi tadi saya bilang ya perubahannya. Lalu di poin terakhir di poin keenam, evolusi keenam itu fokus pada experience. Nah, ini apa nih experience? Ini agak beda. Teman-teman, kalau misalkan sekarang saat ini gitu ya, dari antara kalian nih masih belajar digital marketing, sebetulnya saran dari kami yang memang kita udah pelaku gitu ya teman-teman. Ini sorry ya, bukan ngajarin tapi lebih kepada sharing dari pengalaman aja. Um, Digital marketing itu hal yang fundamental. Tapi untuk mengoptimasinya saat ini itu teman-teman lebih bagus lagi memang fokus juga pada experience-nya. Jadi nggak cuma ngomongin marketing iklan, terus juga konten ya, tapi experience berbelanjanya seperti apa. Nanti kita akan bahas ya. Lalu juga apa yang mereka butuhkan, market kita secara experience-nya.
Lalu juga mungkin dalam hal after sales-nya, ya, pelayanan apa yang mungkin kita bisa kasih ke mereka secara experience-nya baik lagi teman-teman. Nah, itu sebenarnya yang membuat customer kita tuh loyal saat ini, ya. Nah, setidaknya itu yang kami temui sependek yang pengalaman kita kurang lebih ya 12 tahun tadi untuk jualan online. Dan kalau dari brand-brand yang kita bantu kurang lebih ya yang tadi 200 brand itu semuanya seperti itu. Sekarang mengarahnya tuh kepada experience. Nah, strategi marketing apa yang bisa langsung dipraktekkan sama UMKM atau ya nggak harus UMKM sih, ya mungkin di level UKM lah ya, dari sisi experience gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, tadi ya yang pertama ini adalah gambaran besarnya fokus pada experience, artinya pengalaman berbelanjanya yang memang teman-teman nanti akan coba saya jabarkan. Dibahas lengkap di bukunya Pak Hermawan Kertajaya. Ini bukunya Marketing 6.0, teman-teman. Boleh dibeli aja. Kayaknya di Gramedia juga ada, di Tokopedia juga, atau mungkin di hal yang lain juga bisa dicari. Eh, Dia ngebahas tentang bagaimana saat ini market behavior menyetir ya, atau apa ya, menentukan arah dari si marketing saat ini gitu, terutama dari sisi experience-nya gitu. Ternyata teman-teman, kalau sekarang mungkin teman-teman tahu ya bahwa banyak brand-brand bahkan corporate-corporate yang melakukan hal-hal seperti ini. Jadi mereka tuh launching produk dan bahkan mungkin dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya sudah ada countdown sebelumnya bahwa nanti tanggal sekian bulan ini kita akan launching produk ini gitu. Nah, kalau di UKM gitu, itu banyak banget sekarang yang memang melakukan strategi launching. Memang disengaja gitu. Ya, jadi ketika contoh misalkan brand fashion deh, gitu ya, brand fashion dia mau ngeluarin model baru gitu. Model baru nih, mereka nentuin launchingnya mau kapan dan mereka announce gitu ke marketnya bahwa nanti di tanggal sekian akan ada launching. Pernah nggak dapetin promosi kayak gitu? Pasti pernah ya teman-teman ya. Ya jangan jauh-jauh ya. Di Ramadan ini banyak banget brand-brand yang saya ikutin gitu ya. Mereka apalagi kalau yang fashion ya, mereka emang sudah nyiapin dari jauh-jauh hari untuk launching Raya Series, mungkin seperti itu contohnya ya. Ya, Raya Series di bulan Ramadan. Tanggalnya beda-beda, macam-macam. Ada yang tanggal awal, ada yang bahkan mungkin sebelum puasanya mulai, ada yang minggu pertama, ada yang mau Lebaran, dan macam-macam. Ya, bahkan teman-teman, bahkan fenomena launching ini itu tuh membuat orang juga sampai nginep-nginep gitu. Nah, ini cukup banyak nih beritanya ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngikutin dari Apple mungkin atau enggak sepatu 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 lokal tuh Kompas kemarin yang sampai nginep-nginep tuh mereka gitu ya demi mendapatkan produk eksklusif tangan pertama ya orang yang awal-awal megang atau beli produknya atau miliki produknya. Nah, launching ini jadi salah satu strategi experience marketing dari era disrupsi saat ini ya. Yang pertama launching dulu. Oke, nah experience-nya orang sampai nginep, orang sampai bangga banget bahwa dia udah punya nih iPhone 16 gitu misalkan ya. Baru kemarin disahkan sama pemerintah boleh masuk misalkan seperti itu. Oke, kebayang ya. Bahkan ada yang dikejar ke luar negeri gitu ya biar sampai dapat produknya. Lalu yang kedua, fenomena apa lagi? Fenomena experience yang berikutnya adalah unboxing. Ya sebenarnya unboxing menjadi salah satu kegiatannya. Tapi kalau dari segi konsepnya yang dibahas di buku yang tadi saya sudah sharing, itu ada istilahnya tuh namanya CGC atau UGC gitu. Habis ini ntar kita bahas ya. Jadi CGC itu customer eh, generated content. Jadi orang yang udah beli produknya kita mereka kontenin lagi. Nah, itu biasanya kan salah satunya dengan cara unboxing atau ya di review gitu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu experience juga. Jadi konsumen saat ini bukan cuma beli barang aja, bukan cuma beli barang, tapi mereka tuh pengen ngerasain juga pengalamannya.
mendapatkan produk tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya produk, saran saya coba apa yang akan didapatkan oleh konsumen kita ketika mereka membeli produknya kita. Apa experience-nya gitu ya. Kalau unboxing di sini yang saya maksud kan banyak banget ya, dari mulai mungkin bahas iPhone deh yang tadi gitu. Unboxing apa plastiknya gitu kan. Terus kayak suaranya, ASMR gitu ya dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman. Oke. Itu salah salah satunya lagi ya setelah yang launching. Lalu berikutnya ya ngasih review dan ngasih rating. Itu adalah salah satu bentuk bahwa saat ini market gitu ya memiliki kebiasaan mereka tuh lebih mementingkan experience-nya juga. Ya ada juga sih yang acuh ya, tapi kebanyakan dari mereka memang ngasih rating minimal. Ya kayak kita pakai ojol, udah beres nih nyampe rumah kasih rating. Kita beli baju atau beli barang di marketplace gitu. Udah nyampe bajunya, barangnya, kita kasih rating, bahkan kasih review. Nah, nggak jarang juga jadi konten gitu. Jadi konten kita upload ke storiesnya kita sebagai kita racunin teman-teman kita gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak teman-teman ya. Nah itu salah satu bentuk bahwa saat ini memang zamannya zaman zaman marketing 6.0 yang memang menitik beratkan pada experience. Nah posting UCG, CGC tadi ya. UCG itu user generated content. Kalau CGC customer sama aja sih. Sekarang ada lagi yang baru itu EGC, EGC ya, ya, Employee Generated Content. Jadi banyak dari teman-teman sebagai karyawan di satu brand gitu, mereka mengkontenkan produk kantornya. Ya. Nggak sedikit yang sekarang konten juga jadi salah satu hal yang mendisrupsi tadi. Kalau secara apa ya, secara mungkin bisa dibilang brosur lah tadi ya. Brosur tadi, kalau brosur kan kita bagi-bagi manual gitu kan, harus cetak dulu gitu. Nah, kalau ini posting ini ngomongin konten yang jadi tanda kutip brosur online-nya tadi gitu. Yang terakhir dari contoh saya adalah live shopping, teman. Nah, udah nggak asing ya sebenarnya, udah nggak aneh ya saat ini bahwa orang-orang jualannya di live gitu. Kalau misalkan UKM, banyak juga corporate-corporate sekarang udah main live juga, bahkan mungkin mereka cukup konsisten ya live-nya setiap hari yang saya perhatikan ya, walaupun beda objektif. Kalau UKM biasanya mereka memang live itu untuk jualan, tapi kalau corporate biasanya mereka untuk awareness gitu. Oke, nah ini dia kurang lebih eh, apa ya summary-nya. Jadi customer experience ini ada launching, unboxing tadi ya, ada rating, posting, live shopping. Nah ini kurang lebih hal-hal yang bisa dipraktekkan langsung sebetulnya, gitu teman-teman. Oke, part keempat nih. Tadi udah part ketiga ya. Studi kasus. Nah, ini saya sedikit sharing bisnis model apa yang berhasil beradaptasi dengan adanya customer experience. Dari sekian banyak tadi teman-teman ya, dari ada launching, unboxing, posting, review atau rating ya, dan live shopping. Ini yang menarik yang paling hot saat ini gitu. Live shopping memang ya, live shopping tuh yang paling oke untuk jadiin kasus sorry, studi kasus gitu ya. Nah, ini salah satunya nih. Kalau teman-teman yang main TikTok pasti tahu dong. Ya, ini ada Mami Louis jual skincare. Gitu kan dia sebagai afiliator jual skincare. eh, dia pernah live satu hari rekor penjualannya tertinggi gitu ya. Sebesar 45 M omsetnya gitu, penjualannya dalam sehari, teman-teman. Nah, ini Mami Louis ya. Ternyata setelah dia pecah rekor, diikutin oleh kreator-kreator lain di TikTok yang salah satunya ini ada Dr. Richard. Nah, Dr. Richard juga sama nih jualannya skincare juga nih ya. Dia juga sama, kurang lebih omsetnya dalam sehari itu bisa nyampe di 40 miliar juga. Sehari loh. Bayangin ya. Artinya kalau kita tahu bahwa oh, sehari orang bisa jualan 40 miliar.
Itu kita dengan segala hal kontroversinya gitu teman-teman ya. Nah, ini kita kesampingkan dulu. Tapi yang jelas adalah ternyata market di Indonesia atau konsumen-konsumen, calon konsumen kita memiliki kebiasaan yang berbeda nih saat ini. Memiliki kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya untuk melakukan pembelian. Saya nggak kebayang gitu. Itu berapa puluh ribu produk yang di packing gitu. Dan itu kan harus terkirim ya. Kalau nggak terkirim pasti kena penalti kan. Kebayang nggak sibuknya seperti apa gitu. Nah, tapi saya nggak mau ngebahas tentang itunya. Saya ngebahas tentang marketnya ya. Terlepas ini 40 miliarnya mereka timnya ada berapa banyak, live-nya dengan influencer gitu ya. Itu salah satu strateginya aja teman-teman. Tapi yang saya pengen soroti adalah market kita di Indonesia terutama saat ini ternyata memang ke arah sana juga sesuai dengan apa yang kita sudah bahas dari tadi yaitu experience. Mereka menginginkan experience yang lebih gitu ya. Contoh berikutnya ini pun sama. Kalau tadi skincare, ini kita ngomonginnya elektronik. Ada akunnya Kohcun ya, kreatornya di TikTok juga sama ini teman-teman. Sehari bisa jualan 20 M gitu ya. eh kapan kapan gitu ya jualan HP, jualan elektronik 20 M sehari itu pakai apa ya? Online gitu ya. Online. Itu kan salah satu hal yang jadi terobosan baru bahkan banyak yang diliputnya itu sebagai fenomena itu teman-teman. Nah, ini di Indonesia ya. Kita belum ngomongin di China gimana, di Amerika gimana. Lebih gila lagi sebenarnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngebahas judul saat ini adalah kita mengadaptasi gitu ya, bagaimana kita menyesuaikan diri di era disrupsi, ya dari live streaming aja itu bisa sebegininya. Kita belum ngomongin hal yang lain. Oke, bayang ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit ada lagi studi kasus. eh, TikTok juga dari afiliator, namanya Natasha Surya kalau tahu. Nah, dia pernah jualan live 2 jam. 2 jam loh, 2 jam. Itu bisa ngasilin omsetnya sampai 1,1 M. Nih, ada videonya nih. Coba kita play. Oh my god, aku benar-benar mau say thank you 1,1 M dalam 2 jam. Ini hasil dari live aku terakhir tanggal 14 Februari. Utama karena banyak banget dari kalian yang beli kasur in the box ini. Oke, dia jualan kasur. Nah, ini fenomena baru lagi nih teman-teman. Dulu, waktu awal-awal ada gitu ya, saya dan beberapa teman-teman di Bandung gitu ya, di circle kami, kita ngebahas bahwa ini kayaknya kalau TikTok tuh marketnya market eh, remaja gitu ya. Mereka daya belinya bagus nggak sih? Ternyata Natasha Surya dengan video ini, dengan pencapaian ini, itu langsung ngebantah semua bahwa TikTok marketnya ya mereka berduit kok. Jelas, dia jualan kasur yang harganya aja 1 juta, 1,1 sampai 1,6 juta kasur. Jual gimana sih kasur online gitu? Harganya 1 juta itu ya. Dan itu bisa terjual sampai omsetnya 1,1 M. Berarti kan ada sekitar 1.000 orderan gitu teman-teman. Ya. Oke, itu contohnya aja beberapa yang mungkin jadi insight juga buat teman-teman semua bahwa segitunya orang lain udah segitunya gitu ya. Nah, sekarang eh, ini juga ada sedikit yang pengen saya sharing. Dulu orang jualan di pasar, jualan baju di pasar. Nah, sekarang ini ada klien kami, gitu ya, yang jualan baju di pasar, lalu yang tadinya offline, go online, gitu. Walaupun mungkin belum seberapa ya dibanding yang tadi ya. Dulunya dia penjualannya yang ini kalau kelihatan, nih saya zoom sedikit ya. Nah, ini dia bulan Mei tahun lalu eh, penjualannya dia 7 juta, omsetnya 7 jutaan kurang lebih gitu ya. Dari jualan di marketplace. Lalu pas kita optimasi teman-teman, itu dalam waktu beberapa bulan, 6 bulan kurang lebih, itu naik jadi 100 juta gitu. Nah, ini membuktikan bahwasanya saat ini go digital atau go online itu juga salah satu hal yang bisa ditempuh untuk kita scale up penjualan kita. Karena kita ngomongin marketing, sudah pasti tentu ngomongin sales gitu. Kalau misalnya ngomongin marketing doang tanpa ngomongin jualan,
ya gimana ya, kurang pas juga ya. Jadi intinya kalau kita ngomongin marketing sudah harusnya dengan impact-nya, yaitu ngomongin penjualannya. Ya. Ini salah satu bentuk dari apa yang kami lakukan, teman-teman ya, bahwa sekarang itu eranya memang era eh, digital dan juga experience tadi, gitu. Jadi digital aja mungkin nggak cukup, tapi experience juga jadi salah satu hal yang teman-teman mesti perhatikan juga, gitu. Sorry, sebentar, ini lighting-nya mati. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen ada bertanya, boleh ya di kolom chat, nanti saya baca kan habis ini selesai. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir nih. Kalau orang Bandung, tadi ada orang Bandung ya. Nah, orang Bandung mungkin tahu nih. Saya tinggalnya di Komplek Batu Nunggal Indah. Nah, di Komplek Batu Nunggal tuh ada tukang bubur. Ada mas-mas bubur nih, jualan bubur gitu ya teman-teman. Ini lucu ceritanya. Jadi ternyata dia pinter banget. Jualan buburnya itu tetap offline sih. Ya, kalau jualnya tetap offline, tapi marketingnya itu udah online. Jadi ketika saya beli buburnya, mereka tuh si salah satunya itu dia ngasih eh, sorry, minta tukeran nomor HP. Nah, alasannya gini, Mas, tukeran WA yuk. Kenapa? Nanti biar kalau misalkan mau beli bubur lagi, tinggal pesan dulu aja. Ntar saya buatin, jadi tinggal masuk sini, tinggal makan gitu kata dia. Oh, benar juga. Oke, akhirnya kita tukeran WA kan. Saya save nomornya, dia save nomornya juga. Nah, tapi ternyata teman-teman, setelah save nomor, besok-besoknya dia sering banget update WA story ya. Setiap pagi ya. Setiap pagi update WA story pas dia buka gitu ya. Dia bikinin buburnya, dia kasih bumbu gitu di story-nya itu. Sehingga story-nya tuh bikin kitanya pengen makan bubur gitu. Eh, Pagi-pagi kita kan kalau pagi-pagi kan bangun tidur pasti kemungkinan ya nggak pasti sih, tapi kemungkinan besarnya teman-teman tuh cek HP kan, gitu. Nah pas cek HP, biasanya ceknya apa? Sosmed atau enggak ya WA. Barangkali ada yang chat ke kita gitu kan. Saya punya kebiasaan itu teman-teman. Jadi kalau bangun nih pagi gitu ya, atau pas udah sholat subuh dan segala macam gitu ya, pasti kan ceknya HP ya. Gitu. Kok buka WA, cek status. Nah si bubur ini tuh nggak lama tuh update ya, nggak lama update dan dia tuh kayak videoin gitu ya lagi bikin bubur untuk yang beli tentunya gitu ya, sehingga kita juga jadi kepikiran sarapan bubur aja deh kayaknya gitu ya. Jadi pinter banget si tukang bubur ini ya, jadi dia update status di WA untuk narik konsumennya biar mereka makannya makan bubur gitu, dengan cara apa tadi, dia minta save nomor, saling save nomor di awalnya, jadi dia ngebangun database lah, intinya begitu teman-teman kurang lebih ya. Sampai bubur aja itu bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan zaman sekarang gitu. Part 5 nih, part terakhir teman-teman, action plan-nya, langkah nyata setelah webinar ini beres. Saya pengen ngasih checklist-checklist buat teman-teman semua mungkin yang bisa diimplementasikan, yang bisa dipraktekkan. Apa saja tuh? Oke. Yang pertama, hindari dulu kesalahan-kesalahan ini. Nah, ini ada yang sudah jalan saat ini kan teman-teman ya. Di antara kalian ada yang udah jalan, ada yang udah mulai juga, ada yang mungkin udah fasenya fase-fase yang memang tinggal scale up gitu untuk jualan online mungkin, atau punya punya apa kedai-kedai mungkin gitu ya. Di tadi ada yang saya baca juga ada yang punya kedai kopi gitu kan. Nah, yang pertama yang dihindari adalah jangan terlalu fokus di produk gitu ya. Nah, itu kesalahannya di situ. Karena memang kita kan udah eranya bukan era ke produk. Jadi produk tuh sebenarnya good is enough, teman-teman. Yang penting oke, yang penting bagus, yang penting keterima market deh. Itu udah cukup. Nggak perlu yang kayak keren gitu. Grit gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh grit, nggak perlu grit. Good is enough, cukup bagus aja gitu. Oke. Nah, lalu fokusnya tuh harusnya ke solusi gitu. Jadi bukan hanya ke produk tapi solusi. Solusi ini apa? Solusi pembayaran, solusi mereka dapat produknya kita, solusi mereka apa tuh dari masalah-masalah mereka yang produk kita bisa kasih gitu ya. Jadi fokusnya ke solusi. Apa yang jadi masalah dari target market, kita kasih solusinya. Termasuk produknya di dalamnya. Ya, jadi produk cuma jadi salah satu aja. Jangan cuma fokus ke produknya aja gitu. Yang kedua,
kesalahannya nggak punya kehadiran online yang kuat gitu. Jadi online presence ini jadi penting juga teman-teman. Entah itu di websitenya, sosmednya, atau bahkan sekedar konten update WA story seperti si Kang Bubur yang tadi. Berikutnya, kesalahannya tidak membangun database pelanggan. Nah, ini kan sebenarnya bisa banget kita saat ini bangun database pelanggan. Dari yang udah beli produknya kita, itu kita bisa mintain database-nya ke mereka gitu. Dengan cara apapun, bisa dengan cara survei, bisa dengan cara mereka ngasih feedback gitu ya, dengan mencantumkan nama, nomor handphone, WA atau email teman-teman. Ya intinya adalah di collect database mereka. Yang berikutnya, belum memanfaatkan digital marketing. Nah, kalau update WA status aja, itu belum termasuk dari digital marketing. Karena kalau kita ngomongin digital marketing, luas banget teman-teman. Ya, nggak cuma WA, nggak cuma sosial media, nggak cuma marketplace gitu. Tapi bahkan semuanya, dari semuanya itu dioptimasi. Ya, live streaming termasuk. Oke, belum lagi kita ngomongin iklan. Yang terakhir, kadang kesalahannya itu nggak aware dengan perubahan perilaku target market kita. Nah, nggak sadar nih bahwa target market itu udah behaviornya udah lain. Nah, sekarang zamannya zaman cashless. Saya jujur kalau di Bandung gitu ya, saya jarang banget bawa uang cash teman-teman saat ini. Gitu. Jadi sangat bertumpu kepada eh, scan barcode pembayarannya. Nah, mungkin kalau semuanya pakai WinPay, saya bisa enak banget untuk bayar-bayar kalau misalkan makan gitu ya. Kayak kemarin tuh di Surabaya, ya saya baru pulang dari Surabaya kemarin. Halo Surabaya, kemarin saya makan bebek di Surabaya juga sama ya. Jadi alangkah baiknya kita pakai QR gitu pembayarannya, karena kita jarang banget memang megang uang cash gitu teman-teman. Sip ya, itu 5 kesalahan umum. Jadi ini di screenshot aja boleh. Nah, ini adalah counternya. Tips dominasi pasar di era disrupsi. Yang pertama, kebalikannya teman-teman. Kalau tadi online presence-nya belum kuat, saya saranin teman-teman gunakan digital channel hampir semuanya. Pakai 360 aja. Maksudnya 360 itu semuanya. Kita pakai channelnya. Ya, pakai marketplace. Kalau memungkinkan pakaiin aja. Sosial media udah jelas, ya. Lalu juga di WhatsApp juga, chat app gitu ya, mau di Telegram, mau di WA itu pakai semua. Oke, lalu aktivasi konten marketing dalam mengkomunikasikan value bisnis. Ya, bangun social proof juga melalui influencer marketing. Itu dari mikro sampai mega bisa semua teman-teman. Nah, lalu juga yang keempat, optimasi strategi personal branding. Oke, ini sebagai underlying-nya kita. Kalau kita ngomongin marketing produk, kita ngomongin marketing corporate atau entitas atau brand gitu ya. Nah, si personal branding itu biar underlying-nya aja. Ya, di bawah dari memang produk utama. Enggak sedikit juga sih saat ini yang memang dia mengutamakan personal branding-nya dulu gitu. Barulah dia produknya. Ya, intinya adalah kedua hal ini, entah personal branding atau si produk branding, itu sama-sama penting gitu teman-teman. Ya, poin berikutnya, jaga eksistensi di live selling. Nah, karena kenapa? Karena host live saat ini itu digadang-gadang akan menjadi pengganti customer service. Ya, orang nanti nggak ngechat lagi. Orang tinggal ke live-nya nanyain langsung. Atau nontonin langsung live-nya. Ya, ketika mereka punya pertanyaan, terjawab langsung secara live dan langsung bisa check out saat itu juga. Gitu ya. Lalu berikutnya yang keenam, jalankan iklan atau ads berdasarkan data performa. Jadi mungkin nanti kalau dibahas ini bisa satu kali webinar khusus ya teman-teman ya. Intinya adalah iklan ini dijalankan setelah teman-teman melakukan hal-hal yang tadi yang sebelumnya. Udah ngonten dulu, ya, udah bangun database dulu, ya, udah bangun social proof-nya dulu, baru iklan. Nah, kesalahannya kebanyakannya orang langsung iklan gitu. Padahal mungkin belum banyak yang kenal sama tokonya, belum banyak yang tahu produknya, gitu teman-teman. Ya, yang terakhir tentu saja manfaatkan teknologi AI yang saat ini terus berkembang dan ini cukup gila juga perkembangannya teman-teman AI ini. Ya setidaknya mungkin untuk bikin script gitu kalau kita mau bikin
bikin konten video atau misalkan kita mau bikin konten apa namanya tuh edukasi gitu ya teman-teman ya, itu bisa banget memanfaatkan teknologi AI. Bahkan mungkin dari segi editing videonya pun saat ini sudah bisa full AI. Dan lebih advance lagi kalau kita mau syuting personal branding, misalkan ya kita mau syuting, kita mau ngedukasi gitu, itu pun bahkan syutingnya bisa AI, gitu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang bisa mendisrupsi dari kegiatan-kegiatan saat ini yang kita jalani, aktivitas yang kita jalani, termasuk dari marketing itu sendiri. Ya, so teman-teman harus terbuka dengan eh, apa ya perubahan hal ini gitu. Harus terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dengan apa yang memang datang nanti di kemudian hari, teman-teman harus siap gitu. Oke? Key takeaways dari saya teman-teman ini yang paling penting summary-nya adalah marketing 6.0 bukan hanya untuk perusahaan besar ya yang tadi ya, tapi juga untuk UKM. Nah, unboxing, live stream, tadi apalagi posting gitu ya. UCG, CGC, launching itu semuanya bisa digunakan sama teman-teman semua gitu. Lalu yang kedua fokus pada kombinasi teknologi dan pendekatan personal ya. Hyper personalized. Nah, ada istilahnya tuh teman-teman kalau baca ya. Hyper personalized marketing. Nah, jadi kalau kita bikin konten, jangan cuma bikin konten, ya udah asal bikin konten. Tapi memang kita tujukan untuk siapa konten ini dibuat. Untuk market yang mana? Apakah mereka market-market yang belum pernah nyobain produk kita? Atau market-market yang udah pernah beli? Atau market-market pelanggan kita yang udah pernah beli dan beli lagi, beli terus? Ya, market yang mana? Jadi di sini eh, pendekatan personal maksudnya ke sana. Barangkali mau di breakdown lagi, boleh. Kita mau marketnya tuh cewek atau cowok, Gen Z atau millennials, bahasa mereka seperti apa, itu cukup kompleks teman-teman. Ya, tapi intinya pendekatan personal teman-teman mesti pelajari lagi. Ya, zaman sekarang untuk konten. Yang terakhir, adaptasi lebih cepat. Jangan cuma bergantung pada cara yang lama. Ya, tadi ya, seperti brosur. Brosur bisa sih, tapi mungkin adaptasi juga cara-cara yang lainnya yang lebih terupdate-nya juga, gitu. Oke, next. Itu aja. Ternyata sudah selesai slide-nya dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, berguna, bisa diimplementasikan, dan juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua. Saya doakan yang lagi jualan, jualannya makin berlipat omsetnya, apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dilancarkan juga jualannya. Dan buat teman-teman nih yang tadi freelancer, mahasiswa yang punya skill apa gitu, mudah-mudahan apapun yang teman-teman sedang kejar, lagi jalanin saat ini juga dimudahkan dan ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Itu aja dari saya. Makasih atas perhatiannya buat teman-teman semua. Makasih sekali lagi buat tim juga dari Indibis yang udah ngasih kesempatan ke saya untuk sharing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke MC kita. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih doanya, Mas Andi. Tapi tidak Ya, berakhir di situ, Mas Andi. Ini saya mau siap. mempersilahkan untuk take a break minum dulu, tapi lagi puasa ya. Iya, Jadi betul. ini sudah dikasih juga nih di akhir slide-nya ya. Yuk Q&A. Nah, tadi saya sudah mention juga ke teman-teman, silahkan mempersiapkan pertanyaan yang paling menarik lah ya. Dimanfaatkan kira-kira biasanya lagi struggle apa. Mungkin masih yang mahasiswa masih ada ide bisnis. Mungkin dari sini ke teman materi jadi kepikiran something. Atau mungkin yang sudah memiliki bisnis kira-kira ada struggle apa gitu. Yang kira-kira relevan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Mas Andi. Ini juga nanti yang bertanya, ini sudah mulai ada yang ngechat juga nih Mas. Ini nanti yang bertanya otomatis kemungkinan akan memperbesar inilah ya kemungkinan untuk mendapatkan hadiah link aja. Sorry, ada dari Aci juga, Aci Indonesia itu untuk 4 orang beruntung seperti Hmm, itu. Jadi saya persilahkan teman-teman mungkin untuk ditulis dulu di room chat kita ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya sambil baca-baca untuk saya pilih mana yang akan kita ajak interaksi langsung, Mas Andi. siap, Oke, boleh. silahkan ditulis pertanyaannya, teman-teman. Dan juga bisa langsung mulai on cam, nanti akan saya pilih
Kira-kira siapakah orang beruntung yang bisa berinteraksi langsung dengan mentor jualan online? Ya. Waduh, terkesan unreachable gitu ya. Nah, ini sudah ada yang mulai on mic ini. Mungkin Mas Ardika Tambunan. Halo, selamat sore. Ini kepencet atau mau mengajukan pertanyaan ini? Halo, Mas Ardika, selamat sore. Ah, ini sepertinya kepencet ini, Mas. Jangan-jangan belum Ah, kepikiran ini ya. belum ya kayaknya Oke, ya. kalau begitu silakan langsung raise hand saja yang sudah siap. Oke, ini ada Kak Raymond. Ya, halo, sore Kak Raymond. Sore, Kak. Ah, suaranya cewek nih kayaknya. Halo, sore. Sore, Kak. Iya, Kak Raymond bisa on cam nggak nih? Mohon maaf, Kak. Untuk saat ini saya tidak bisa on cam. Oke, baik. Semoga tetap terjawab lah ya, tidak mengganggu question root-nya nanti ya. Kira-kira silakan Kak Raymond mau mengajukan pertanyaan apa ke Mas Andi Sutawidguna. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin bertanya. Jadi pertanyaannya, dalam era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen yang cepat, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tidak hanya berfokus pada produk dan harga, tetapi juga pengalaman pelanggan atau customer experience secara menyeluruh, mulai dari tahap kesadaran hingga loyalitas. Bagaimana peran storytelling dan pemasaran basis nilai dalam membangun koneksi emosional yang lebih dalam dengan pelanggan di era digital? Oke, bagaimana Mas Andi? Sudah clear atau mau diulang lagi nih Mas? Coba saya jawab dulu ya. Oke, Boleh ya? oke. Ya, ini pertanyaannya berat nih. Lagi puasa nih saya suruh mikir nih ya. Oke, oke. Jadi di era kayak sekarang gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan sama perusahaan strateginya agar bisa fokus pada experience gitu ya, secara keseluruhan ya, bahkan mungkin dari awareness sampai ke loyalty gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari marketing funnel, dari awareness sampai ke loyalty, sebetulnya itu banyak banget fase-fase yang bisa ditempuh oleh si pengusaha gitu atau business owner gitu ya. Nah, salah satunya apa? Sebenarnya kalau dari levelnya awareness misalkan. Nah, dari awareness itu kan bisa ngebangun branding. Jadi branding juga sangat-sangat penting ya. Contoh yang paling sederhana aja. Ini saya jawabnya pakai yang paling sederhana aja ya teman-teman ya. Biar bisa nanti lebih general juga ke yang lain. Misalkan pakai influencer marketing. Itu bisa jadi salah satu hal yang bisa apa ya, mengcover dari awareness sampai loyalty. Nah, contohnya salah satu klien kami, misalkan saya nggak sebut brandnya deh ya, dia jualan salah satu kategorinya adalah pakaian muslim, fashion muslim gitu. Nah, penggunaan influencer marketing di brand ini itu cukup-cukup signifikan dan cukup-cukup intens ya. Lalu juga masif. Nah, ternyata ketika digunakan hal tersebut itu akhirnya dia bisa membangun salah satu experience untuk customernya. Contoh, jadi gini, aku mau beli deh karena aku juga suka sama influencernya. Aku mau beli deh, aku juga pengen kayak si orang tersebut yang pakai influencer ya, orang tersebut tuh influencer ya. Bahkan ada beberapa hal yang terjadi ketika launching produk langsung kolaborasi dengan influencer tersebut. Itu penjualnya naik signifikan banget, gitu ya. Nah, itu bisa untuk menjawab tadi dari sisi secara awareness sampai ke loyalty, itu pakai influencer marketing salah satunya itu bisa. Ya, kayak Raymond ya, itu dicatat ya. Ini mudah-mudahan kejawab ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya kalau nggak salah tentang peran storytelling ya. Peran storytelling untuk value marketing kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saat ini memang KPI atau objektif dari storytelling itu untuk membangun emosional dengan konsumen. Ada salah satu brand parfum di Indonesia yang sangat mengedepankan storytelling. Kalau teman-teman tahu, nggak apa ya saya sebut ya. Brandnya Humans.
HMNS gitu ya. Nah, itu parfum yang memang dia kuat banget ngebangun secara storytelling. Sehingga apa? Memang sehingga teman-teman target marketnya itu lebih engage lagi, dan angka engagement ini yang jadi tolak ukurnya ya. Ketika posting, likes-nya berapa, komennya rame atau enggak, berapa banyak di-share gitu ya. Bahkan konten-kontennya ada beberapa yang di-save juga mungkin untuk bisa biar ke reminder. Nah, itu angka-angka yang teman-teman coba bisa baca matriksnya untuk kesuksesan kita ketika ngebangun brand. Dari segi storytelling ya. Itu mungkin bisa dengan contohnya di sosial media. Seperti itu Kak Raymond, mudah-mudahan kejawab. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab. Kak Raymond mungkin ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Oke, Terima kasih Kak sama-sama. Raymond. Nah, ini selanjutnya ada satu pertanyaan tadi saya lihat ada yang resen atas nama Tayo. Ya, halo sore Kak. Nah, ini suaranya kurang keras. Mungkin masih ke mute Kak. Halo. Nah, ini Halo. putus-putus Kak. Mungkin dicoba dulu. Halo. Mungkin bisa tanpa earphone ya. Suaranya belum keluar. Mungkin dilepas dulu earphone-nya. Silakan dicoba untuk menyebutkan pertanyaannya, Kak. Halo, selamat sore. Ya, Sore. sore, Kak. Suaranya agak belum kedengeran. Iya, ini lemes juga sepertinya Kak Sandi. Waktu waktu kritis menjelang berbuka. Mungkin tanpa earphone aja, Kak Tayo. Lebih keras lagi mungkin, Kak. Kita tunggu sambil menunggu ini saya persilakan dulu untuk Kak Saputra. Halo, sore Kak Saputra. Selamat sore, Kak. Oke, Sore. sambil menunggu Kak Tayo nih ya, tadi sudah dipersilahkan biar otak-atik device-nya dulu nih. Silakan Kak Saputra untuk pertanyaannya. Boleh, Kak Saputra? Kak Saputra ini janjian sama Kak Tayo ini jangan-jangan. Oke, terkendala juga dengan perangkatnya. Oke, baik. Saya move ke Kak Brian Nur. Halo, sore Kak Brian. Halo Kak Marta, halo Kak Sandi, selamat sore. Halo. Nah, Ini kayaknya ya. lancar nih. Oke, thank Ini you Kak Brian, sebelumnya. silakan. Ya. Ya, sebelumnya Kak Marta dan juga Kak Sandi luar biasa. Terima kasih bisa join dalam IndiBiz. Kak Sandi luar biasa materinya dan dapatkan insight baru ya terkait dengan marketing dari kondisi 60 ini. Kak Sandi yang pengen aku tanyain juga sama Kak Marta mungkin. Terkait dengan konsumen behavior ya, yang dulu Kak Sandi sudah nyebutin juga atau memaparkan secara mudah bagaimana perkembangan dari marketing ini dari generasi pertama sampai generasi ke-6 ini akibat ada disruption yang banyak kita rasakan mulai di era 4.0, di era tahun keempat ya, kalau 4.0 istilahnya seperti itu. Ya mungkin aku pengen tanyain dan juga mungkin bisa didiskusikan sama Kak Sandi di sini. eh Konsumen behavior dari kondisi saat ini itu seperti apa sih Kak Sandi yang terkait dengan marketing experience? Apakah semuanya itu memiliki pengalaman yang sama terus ataukah berbeda dari segala yang ada di Indonesia ini? Terus kondisinya juga kalau dari experience tersebut, apakah dari masyarakat yang misalkan dari segmen yang mungkin ke bawah itu sama juga experience-nya dengan
ke tengah itu perilakunya seperti apa sih Kak Sandy dalam marketing for eh, 6 point ini? Maaf ya, belum bisa menata diksi. Tapi yang jelas pertanyaannya seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, Ya, sama-sama. Langsung silakan jawab nih Kak aku. Sandi. Langsung jawab ya. Oke. Nah, kalau terkait customer behavior, tentu beda-beda, gitu ya. Tentu beda-beda. Apalagi kita ngomongin segmentasi market, ngomongin positioning, gitu ya. Ada market misalkan A, B, C, gitu. Nah, market C dengan B pasti beda behaviornya. Tentu experience-nya pun pasti berbeda. B dengan A, C dengan A apalagi, itu juga pasti beda juga, gitu ya. Taruhlah misalkan kita ngomongin satu produk. Anggaplah misalkan di sini kita ngebahas tentang nasi goreng gitu ya. Nah, mungkin teman-teman, kenapa sih ada orang yang mau rela-rela beli nasi goreng di supermarket, bukan market ya, di mall gitu ya, di kios di mall yang memang sudah bermerek gitu, nasi gorengnya. Nah, ada juga yang dia ngapain lah beli yang begitu, yang penting kenyang. Itu kan ada preferensinya ada beda tuh ya. Jadi pasti jawaban yang pertama adalah customer behavior-nya beda-beda gitu ya, walaupun produknya mirip-mirip gitu atau bahkan mungkin sama gitu kan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin market behavior saat ini di Indonesia, eh, apa sih caranya atau misalnya bagaimana sih tipsnya gitu ya untuk kita memastikan bahwa si orang itu atau customer itu mendapatkan experience yang kita harapkan sebagai kita sebagai pebisnis gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah tadi udah pernah saya sempat bahas juga di slide sebelum ini yang ada tipsnya. Sorry, yang ke 5 kesalahan. Nih saya sedikit ya mundur ke slide yang tadi di poin yang 5 kesalahan. Nah, ini yang terakhir ya. Tidak aware dengan perubahan perilaku target market. Nah, jadi sebenarnya yang teman-teman mesti juga pahami adalah bagaimana kita mengenal calon audiens kita atau target market kita gitu. Gimana cara mengenalnya? Ya riset. Itu riset ya. Atau misalkan kita sering memposisikan diri sebagai mereka. Kira-kira kalau misalnya kita jadi mereka, kita jadi konsumen, kita jadi target market, apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita? Apa pain gain-nya kita gitu. Sehingga kita bisa ngerti dari POV-nya si market. Nah, turunlah ke value si brandnya atau ke si pengusahanya nanti gitu ya. Apa strategi yang cocok, apa kira-kira langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi eh, ekspektasi mereka gitu ya. Jadi intinya yang kedua ini kita paham marketnya, kita ngerti perilaku mereka dan kita turunkan menjadi strategi-strategi pendekatan untuk bisa memberikan value secara experience kepada target market kita. Gitu yang aku tangkap dari Kak Brian tadi. Thank you Mudah-mudahan Kak. kejawab. Kasih Kak. Luar biasa. Kak Sandy, mungkin yang aku pengen juga sampaikan, kekuatan Ya, storytelling tuh bagaimana sih Kak untuk posisi dari kita produsen sendiri, misalkan hmm, kalau di era ini, misalkan experience storytelling itu penting oke, nggak? Atau sejauh oke, mana kita bisa mengeksplor seperti itu? oke. Storytelling sebenarnya tergantung ya. Jadi ada yang memang dia perlu, ada yang enggak juga gitu. Nah, tapi intinya perannya, secara peran storytelling saat ini gitu ya. Sebenarnya itu lebih kepada untuk mengkomunikasikan value kita sebagai brand, sebagai pebisnis, sebagai seller kalau online gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan produknya kita, benefitnya apa, fiturnya apa yang menjadi keunggulan dari brand kita, apa yang menjadi positioning dari brand kita. Sebetulnya itu disampaikan bisa poin per poin. Nah, tapi sebenarnya dengan behavior market yang saat ini suka diceritain, memang kita bisa bungkus itu dengan storytelling. Nah, storytelling sesimpel kita ceritain aja apa yang memang menjadi basis dari poin-poin yang ingin kita sampaikan. Contoh, misalnya kita ngomongin parfum deh. Nah, parfum ini tuh pakai bahan dasarnya tuh rose, misalkan mawar. Ya, tapi kenapa harus mawar? Itu kan sebenarnya bisa aja kita tulisnya ekstrak bunga mawar. Udah selesai. Tapi dengan storytelling, kita ceritain bahwa ternyata bunga mawar itu punya manfaat atau punya story yang memang sangat mewakili dari si target market yang akan kita ajak ngobrol gitu. Kenapa harus rose? Karena mungkin rose itu wanginya itu wangi elegan. Elegan itu kayak lo kalau misalkan tinggal di sebuah
kehidupan yang memang di mana eh, apa ya, levelnya tuh level sedang menikmati kehidupan lah gitu. Nah itu tuh baunya tuh bau rosnya tuh kayak gitu. Nah misalkan, sehingga mereka bisa membayangkan, itu penting banget. Nah membayangkan dan akhirnya mereka bisa ngerasa bahwa ini konten dan ini parfum, ini kayaknya gue banget gitu ya. Jadi perannya perannya storytelling adalah untuk membuat orang ketika membaca atau orang ketika mengkonsumsi kontennya itu ini baru gue banget. Itulah. Nah, gue banget ini yang disebut strategi untuk mengakuisisi konsumen dari brand-brand lain. Kurang lebih begitu, Kak Brian. Siap, makasih Kak Sandi dan Kak Marta. Iya, Sama-sama. ini Kak Brian ini pertanyaannya lumayan detail ya. Tadi soalnya di contohnya disrupsinya kayak alatnya gitu. Ini nanya behaviornya. Terus habis itu juga sepertinya memperhatikan market sekali gitu. Kak Brian kalau boleh tahu bisnisnya apa Kak Brian? Nah, Saya, betul, betul. saya tidak di bisnis, tapi saya suka membaca, Kak. Sedikit membaca. Ah, I see. Mantap, Kak. Semuanya berawal dari ilmu membaca juga ya Mas ya. Oke, baik. Betul. Terima kasih banyak, Kak Brian. Semoga dilancarkan kalau misalnya sedang berpuasa. Baik, kita callback dulu nih, karena tadi sudah ada yang persiapan on cam. Halo, Kak Tayo, mungkin sudah bisa untuk device-nya. Halo, Nah, ini dia. Silakan, Kak mohon Tayo, maaf saya pertanyaannya. lagi sedikit. Aman, aman, Kak. Silakan. Oke. Eh, Baik Kak Sandi, pada Ya, marketing 6.0 ini jika membahas soal seperti affiliate tadi itu kira-kira dengan banyaknya paparan materi yang kita dapat dari banyaknya narsum itu idealnya di tahun keberapa ya merasakan impact konsistennya. oke, oke. Boleh, boleh diulang. Untuk marketing 6.0 ini, idealnya Jika berapa lama membahas dirasakan tentang gitu? affiliate tadi itu eh, idealnya di tahun keberapa atau berapa lama kita mulai merasakan impact konsistennya. Oh, oke, oke. Nggak ada waktu yang baku sih sebetulnya. Nggak ada waktu yang baku, tapi kalau memang misalkan bisa dibangun, sebenarnya bisa langsung bisa sebetulnya ya, harusnya ya, dengan message yang sangat clear, itu bisa langsung terasa sih harusnya si apa namanya tuh, experience-nya gitu ya, dari hal contohnya sederhananya gini, kita nggak perlu ngomongin dulu orang harus lihat dulu produknya kita gitu, atau orang harus beli dulu gitu ya, atau orang harus merasakan dulu gitu secara testimoninya ntar gimana, nah nggak harus sih, tapi experience ini bisa dirasakan dari bahkan sebelum itu. Contoh misalkan kita jualannya via live stream, itu udah jadi salah satu experience yang memang berbeda gitu ya. Live streamnya misalkan kita tambahin lagi deh experience-nya, kita ngundang selebgram misalkan untuk experience di live stream kita, itu bisa juga gitu. Atau bahkan kita pakai game-game yang gimmick-gimmick apa gitu ya, itu kan experience-nya udah lain. Jadi maksud saya tadi adalah bisa langsung dirasakan kok untuk experience-nya, tinggal kita desain aja mau experience apa yang akan kita coba kasih ke target market kita. Gitu, Kak Tayo. Ya, mungkin ini sih ya memang Mas Andi kebanyakan kan mungkin sekarang banyak yang menerapkan affiliate seperti yang dicontohkan tadi. Mungkin semuanya sudah mencoba kemudian mendapat banyak materi Hmm. gitu kan ya. Mungkin Hmm. dirasa kok nggak besar-besar entah di akunnya atau mungkin Oke. dari hasil apa ya konversi dari konten-kontennya mungkin seperti itu. Kalau misalnya Hmm. memang apa ya konsisten seperti yang dikatakan Kak Toyo tadi mungkin setiap hari live atau mungkin setiap hari Hmm. membuat konten biasanya memang rata-rata itu bisa nggak bisa dilihat ya kayak di hari keberapa atau minggu keberapa dikatakan berhasil gitu. Oke, beda-beda sih ya, gitu. Kebetulan istriku juga affiliate di TikTok, gitu. Nah, jadi studi kasusnya adalah untuk affiliate ini memang ketika kita ngerasa stuck penjualannya, itu biasanya itu faktornya cuma konten kalau nggak produk, itu aja cuma dua. Gitu. Konten ini ada dua, ada konten memang konten daily kontennya, ada juga live stream. Live stream juga maksudnya ke konten, sebenarnya gitu ya. Nah, jadi itu aja. Cuma barangkali teman-teman nih belum aware bahwa Halo, wow, sepertinya Kak Sandi terputus ini ya.
Terima Kita kasih, tunggu Kak sejenak. Sandi. Ya, terima kasih Kak Tayo. Kita coba tunggu Kak Sandi. Barusan kelempar ya? Eh, iya betul. Oh, oke, oke, oke. Silakan Sorry, dilanjut Kak sorry. Sandi. Ya, oke. Jadi intinya kalau dari affiliate itu dua kuncinya tadi. Kalau nggak produk ya konten. Sebenarnya untuk sekonsisten apa dan segimana kerasanya itu beda-beda. Gitu ya, beda-beda. Nggak ada waktu yang baku. Ya intinya keep going aja sih. Kalau dari aku ya, keep going aja. Coba optimasi dari segala sisi. Kalau memang misalkan dari kontennya dirasa masih belum optimal, ya dimaksimalkan kontennya. Tapi saran saya untuk affiliate ini coba juga untuk beberapa produk yang memang difokuskan. Oke, baik. Semoga Begitu. terjawab Kak Tayo. Terima kasih banyak Kak Sandi. Baik, Oke, Karena terima sudah kasih, Kak Sandi. di penghujung acara ya, ini mungkin teman-teman yang sedang berpuasa ingin persiapan lah ya mencari takjil atau berkumpul bersama keluarga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga terima kasih untuk yang lainnya yang sudah bergabung di Join Insight kali ini bersama Winpay dan juga Aci. Sebelum semuanya kita umumkan siapa yang beruntung mendapatkan hadiah, mohon kesediaannya untuk open cam. Kita foto bersama Kak Sandi sebagai kenang-kenangan lah ya Kak Sandi. Silahkan untuk boleh. open cam, kita foto bersama. Oke, baik. Sudah ada yang mulai open cam. Nah, silahkan persiapan. Dimohon dibantu untuk operator dan juga teman-teman admin. Kita abadikan pertemuan virtual kita sore hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Teman-teman admin sudah siap? Oke, sudah ready. Kita gaya bebas dulu. Kita gaya bebas dulu dalam hitungan. Mohon dibantu. 3, 2, 1. Baik. Sudah. Selanjutnya mungkin bisa dibantu untuk gaya WinPay mungkin. Mbak Yohana, ada logonya WinPay nggak, Mbak? Oke, belum bersiap nih. Kita gaya Telkom dulu berarti, Mas. Tangan kanannya mungkin terbuka seperti ini. Oke. Kemudian tangan kirinya mengepal di depannya, the word in your hand. Ya, oke. Sudah, saya lihat itu Kak Cindy sudah. Selanjutnya sudah, baik. Bisa mohon dibantu teman-teman operator dalam 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke, baik. Mbak Yohana, masih standby? Halo, siap Mbak. Ya, Bisa ada pakai gaya logo gini Mbak. gimana, Mbak? WinPay nih. Oke, baik. Oke, ya, Gaya WinPay. Oke, ya, seperti ini siap. ya. 3, 2, 1. Cukup. Aci ada juga nggak, Mbak? Aci nggak usah. Oke, Masa, oke, baik. ya, Baik, terima kasih Mbak Yohana. Terima kasih Mas Andi dan terima kasih semuanya. Ini teman-teman, Sama-sama. terima kasih sekali. Saya akan tutup untuk absensinya. Jadi absensinya sudah terakhir. Saatnya untuk teman-teman operator silahkan untuk membantu menampilkan kira-kira siapakah yang akan beruntung ya sore hari ini mendapatkan e-wallet untuk membeli takjil gitu. Nah, oke baik, sudah tampil, sudah terlihat ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, standby teman-teman. Nanti silahkan langsung menghubungi admin DM di @indibis.jbn atau mungkin nanti admin sendiri lah ya yang akan menghubungi teman-teman. Oke, baik. Bisa dimulai teman-teman admin. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, dan yang beruntung pertama adalah selamat untuk Nazratur Nazratul Nur Hasan. Selamat sekali lagi dan ada satu lagi. Silakan teman-teman admin. 3, 2, 1. Orang beruntung kedua jatuh kepada selamat untuk Mas Tauko Tulil Akli. Ya, selamat Mas. Dan orang beruntung ketiga, silahkan. Orang ketiga yang beruntung mendapatkan e-wallet dari Aci adalah
Putri Anggreni Pangabean. Selamat Kak Putri. Baik, selanjutnya yang terakhir ini ya. Yang terakhir, selamat untuk ya, selamat untuk Kak Widi Fuji Latifah. Sekali lagi selamat dan terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam webinar kita kali ini. Selanjutnya nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya. Teman-teman yang pebisnis atau mahasiswa atau mungkin teman-teman dari komunitas bisnis, binaan Telkom dan juga umum, silakan untuk standby di akun Instagram kami @indibis.jbn dan jangan lupa kalau misalnya punya bisnis konektivitasnya silakan pakai Indibis by Telkom Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Join Insight bersama WinPay di Marketing 6.0 Strategi pemasaran yang relevan di era disrupsi bersama Mas Sandi Sutawiguna. Saya Marta Wijaya pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih ya, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Marta.